Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan terkait dengan kajian pendidikan menurut Paulo Freire dalam mata kuliah kajian evaluasi pendidikan. Sebelumnya Paulo Freire merupakan salah satu tokoh dunia yang pemikirannya banyak dikembangkan dan digunakan pada kehidupan modern saat ini, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan. Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan merupakan proses penyadaran yang mengarah pada konsep pembebasan yang dinamis dan menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam hal ini, Paulo Freire melihat dalam konteks dunia saat itu banyaknya penindasan yang terjadi yang membuat manusia menjadi terkungkung atau tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya karena adanya pembatasan dan ketidakadilan di mana-mana, sehingga ia menyetuskan bahwa pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang menyadarkan untuk mengarah pada suatu pembebasan atas ketidakadilan dan penindasan. Selanjutnya terkait dengan tujuan pendidikan, Paulo Freire sendiri menyetuskan bahwa Conscientizakau atau tingkat kesadaran di mana setiap individu mampu melihat sistem sosial secara kritis. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa tujuan pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire adalah Conscientizakau atau setiap individu dapat melihat sistem secara kritis. Jadi yang dituju adalah sistem, bukan personal atau kelompok. Karena menurut Paulo Freire adalah setiap yang menindas itu dikarenakan adanya sistem yang salah, yang dikatakan sebagai sistem yang menindas, sehingga orang-orang akan merasakan dampaknya dengan adanya penindasan dan adanya orang yang tertindas. Seperti itu. Next. Kemudian terkait dengan kritik Paulo Freire terhadap dunia pendidikan yang ia cetuskan dalam suatu konsep yang namanya pendidikan gaya bank, di mana ia menyebutkan bahwa pendidikan yang disebutkan sebagai gaya bank adalah pendidikan yang menganalogikan guru sebagai nasabah atau dalam hal ini sebagai sumber ilmu pengetahuan yang akan mentransfer atau menabung ilmu ke bank atau murid. Nah, di sini dikatakan bahwa guru adalah nasabah atau orang yang memiliki ilmu, orang yang sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan. Sedangkan dalam kasarannya itu murid sebagai bank atau orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali, sehingga konsep pembelajaran yang ditawarkan adalah guru memberikan pengajaran, murid menerima apa yang telah diajarkan, sehingga di situ tidak ada hubungan timbal balik antara pendidikan yang dijalankan. Dalam artian lebih sederhana lagi,
mungkin bisa dikatakan sebagai guru adalah subjek, sedangkan murid adalah objek atau orang yang akan menerima setiap ilmu dari gurunya. Next. Nah, terkait dengan kritiknya tersebut, Paulo Freire juga memberikan suatu pandangan untuk pemecahan masalah pendidikan gaya bank. Nah, Paulo Freire menyebutkan hal itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan dengan adanya pendidikan yang menitik beratkan pada dialog, di mana dalam proses pendidikan itu mengedepankan adanya interaksi timbal balik antara dua orang atau lebih, di mana tidak ada orang yang menindas dan tidak ada yang ditindas. Nah, terkait dengan hal itu bisa kita katakan sebagai konsep dialog atau diskusi. Tidak ada orang yang lebih memiliki ilmu, tidak ada orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, tidak ada strata, namun semua orang bisa mengemukakan pendapatnya yang kemungkinan paling simpelnya bisa diaktualisasikan dalam suatu proses diskusi. Dalam diskusi tersebut kan nantinya akan banyak adanya argumen pendapat dari satu orang ke orang lain, yang dengan hal tersebut dapat memberikan suatu sikap kritis yang akan dilaksanakan oleh atau didapatkan oleh teman-teman siswa, begitupun juga oleh gurunya sendiri. Berangkat dari hal tersebut, kita masuk pada kajian evaluasi pendidikan. Kalau ada kata-kata evaluasi, tentunya kata-kata atau pikiran kita akan selalu mengacu pada ujian dan tes. Nah, dalam hal ini evaluasi pendidikan bentuknya itu ada dua yang pernah saya alami saat di bangku SMA, MTS ataupun di MI, yakni tes tulis atau ujian, baik itu ujian tengah semester, akhir semester, ataupun ulangan harian. Namun kelemahan-kelemahan dari tes tulis yakni adanya banyak sekali kasus kecurangan yang dilakukan oleh siswa, baik itu dilakukan saat ujian di kelas, yang dengan hal tersebut akan memberikan dampak yang kurang baik untuk perkembangan moralitas seorang siswa. Karenanya seorang siswa akan banyak menitik beratkan pada nilai praktis yang tertuang dalam rapot dibandingkan dengan nilai moralitasnya sendiri. Yang kedua, adanya tes lisan atau tes praktek. Di sini pelaksanaannya itu dilaksanakan secara langsung, baik itu prosesnya dilaksanakan secara seperti wawancara, guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab, ataupun dalam hal praktek, misal dalam konteks pendidikan agama Islam, mungkin adanya praktek sholat, praktek membaca Al-Quran, ataupun praktek wudhu. Namun proses evaluasi seperti ini
Makanya mungkin masih perlu diperbaiki lagi, karena kemungkinan siswa akan banyak mengandalkan proses hafalan daripada pemahaman, sehingga kalaupun nanti tidak diulangi, kalau hafalan tidak diulangi pasti akan lupa dan tidak akan tahan lama ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Oleh karenanya kami akan memberikan beberapa saran terkait dengan pendidikan. Yang pertama, proses pendidikan sebagai kesadaran kritis. Nah, ini mungkin kami mengambil dari konteks sebelumnya yang telah dipaparkan oleh Paulo Freire. Pendidikan sebenarnya itu adalah proses penyadaran seorang individu menjadi seorang yang kritis dalam hal melihat sistem sosial yang ada. Jadi mungkin bisa dilakukan pendidikan dialog, yakni mengedepankan adanya timbal balik antara guru dan murid, tidak hanya interaksi searah yang diberikan oleh guru kepada murid. Yang kedua, yakni penilaian tidak menitik beratkan pada nilai akhir atau nilai praktis. Nah, untuk pendidikan ini kami menggagas penilaian itu dilakukan dalam proses transfer pengetahuan. Mungkin dalam kelas-kelas mungkin bisa dilaksanakan diskusi-diskusi ataupun penerapan konsep yang telah diajarkan secara langsung kepada siswanya, tidak hanya mengacu pada penilaian akhir yang notabene banyak sekali merugikan atau kurang tepat karena banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh siswa, yang dengan hal tersebut bisa merusak moralitas bahwa nilai praktis lebih diutamakan daripada nilai moral. Yang selanjutnya terkait dengan saran kami, yakni pendidikan harusnya menjadi wadah pengembangan minat dan bakat siswa. Nah, terkait dengan ini mungkin nantinya pendidikan itu bisa lebih fleksibel untuk bisa melihat dari dini minat dan bakat siswa, sehingga proses pengembangan siswa itu bisa secara langsung tertuju. Misal si A memiliki potensi di bidang kewirausahaan. Lah, mungkin nanti pendidikan itu bisa memberikan wadah bagaimana cara menjadi seorang wirausaha yang baik dan bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.